阿弥陀佛，各位尊敬的上师、教授师、法师、讲师、助教，还有各位莲花童子们，大家早安、午安、晚安，大家吉祥！欢迎大家来到真佛网络大学第4门课程。阿弥陀佛yang terhormat Ketua TBF serta para acarya, biksu Dharmacarya, biksu-biksuni, pandita Dharmaduta, pandita Lokapalasraya, serta para umat sekalian peserta kelas Dharma Universitas Daring Cheng Fo-Chong. Malam ini kita kembali berjumpa dalam kelas Sadhana Tantra Cheng Fo. Bab ke-13, Anapanasati atau metode hitung nafas. Pada Universitas Daring Cheng Fo, kita mempelajari bagaimana kiat dan penerapan setiap tahapan dalam Sadhana Tantra Cheng Fo. Bagi setiap peserta kelas Dharma, apakah kalian telah mengumpulkan esai kalian? Minggu lalu kita telah mengikuti sesi kedua dari evaluasi esai dari para peserta. Bagi para peserta yang masih ingin mengumpulkan esai kalian, harap segera mengumpulkannya untuk dievaluasi. Kelas kita akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Persiapkanlah buku catatan dan juga bolpen untuk mencatat materi yang kalian inginkan. Dan juga apabila ada pertanyaan bisa dicatat dan dituliskan di kolom chat. Di akhir sesi kita akan melakukan tanya jawab. Dan kita akan mempersilakan Acarya Silien I untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Kelas kita hari ini juga dilangsungkan dalam 2 bahasa lagi, yaitu bahasa Inggris oleh Ichia Chuchiao dan juga bahasa Indonesia yang dibantu oleh Fanny Chuchiao. Kelas ini juga bisa dilihat ulang dalam tayangan di YouTube. Dan juga kelas ini ditayangkan secara langsung di YouTube, Facebook, dan juga Zoom. Di Facebook dan YouTube juga ada yang memberikan komentar atau memberikan pendapat. Hal ini sangat bagus, tetapi jika memungkinkan, ikutilah kelas ini melalui link Zoom meeting, sehingga kalian bisa berinteraksi langsung dengan Acarya Silien I, dan itu akan lebih menyenangkan. Entah apakah kalian juga sependapat dengan saya, berada bersama Acarya Silien I dalam kelas Zoom lebih menyenangkan. Bagi yang merasa, boleh mengetikkan angka 888. Setiap kali kita melakukan kilas balik terhadap materi minggu lalu, dan itu sangat membantu kita untuk mendalami materi yang telah kita pelajari.
Saya melihat banyak yang mengetikkan angka 888, berarti banyak yang lebih menyukai kelas di dalam Zoom karena bisa berinteraksi langsung. Saya melihat kedatangan Ketua TBF Acarya Lianghua Chengchu. Dan juga Ijia Zhujiao yang menjadi penerjemah bahasa Inggris. Dan saat ini pembawa acara sedang menyapa para peserta yang telah bergabung dalam Zoom. Li Chan师姐，阿弥陀佛，欢迎你。还有丽清师姐，阿弥陀佛。伟盛，这位是伟盛师姐，阿弥陀，是伟盛雷藏4号写着。哎，是一位小师兄哎，你好，阿弥陀佛。好，欢迎佩芬助教，欢迎，谢谢您今天做这个印尼文的翻译，辛苦了。欢迎秀清师姐，还有这位是谢德好。师兄师姐saat ini pembawa acara sedang menyapa peserta yang dia lihat di galeri di dalam Zoom. Jadi saya tidak menyebutkan satu persatu nama-nama itu ya, maaf. Halo, 欢迎我们的联合上师，阿弥陀佛，上师好。Acarya Lianhe selaku Ketua Divisi Pendidikan TBF juga telah bergabung. 欢迎安妮师姐、慧生师姐好，阿弥陀佛，玉孝助教好，阿弥陀佛。好的，那大概录音助教好，阿弥陀佛。还有月华助教好，阿弥陀佛。老钟师兄好，阿弥陀佛。燕芬师姐好，坚美师姐好，美儿助教好，阿弥陀佛。莲英法师好，阿弥陀佛。玉祥师兄好，阿弥陀佛。还有一位是布迪师兄，阿弥陀佛。好的，那我们请大家就是做好准备，我们的课程马上开 Marilah 始。 kita bersiap-siap, sebentar lagi kelas kita akan segera dimulai. 在这里呢，再一次提醒大家，记得提交你的作业。两个作业里面，伊公共的。我这边还没有看到授课师联谊上师，不知道是不是还没有上来。 Kita masih menunggu Acarya Lianhe. Mungkin masih ada masalah sehingga Acarya belum bergabung. Oh, ini Acarya telah bergabung. Marilah kelas kita pun resmi kita mulai. Pertama-tama marilah kita beranjali dan mengaturkan sembah puja kepada Maha Mula Acarya Lianhe, kepada para guru silsilah Chen Fozhong, para Buddha Bodhisattva Dharmapala dan dewa di alam semesta. Kita memohon pemberkatan dari Mula Acarya dan para Buddha Bodhisattva, semoga kelas ini berlangsung dengan lancar. Om Kulo Lianhe Siti Hom, 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 Om Kulo Lianhe Siti Hom. 阿弥陀佛，尊敬
Amitabha, yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianghua Chengzu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Shi Lianhe, Acarya pengajar kita hari ini Acarya Shi Lianyi, para acarya Dharma Carya Biksu Biksuni Pandita Dharma Duta Pandita Loka Palasraya, para umat sekalian yang telah bergabung melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Selamat datang dalam kelas Universitas Daring Chen Fozhong. Hari ini adalah bagian kedua, merupakan tahap kedua, yaitu Sadhana Tantra Chen Fo, bagian ke-13, Anapanasmriti atau metode hitung nafas. Ma Guru Liansheng mengatakan bahwa metode hitung nafas ini merupakan tahapan dasar dalam mempelajari meditasi. Tanpa menunggu waktu yang lama, segera kita persilakan Acarya Shi Lianyi untuk memberikan materi pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita setulus hati beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mamulacarya Liansheng, kepada para guru silsilah Chen Fozhong, kepada para Buddha Bodhisattva, Dharmapala Dewa di altar mandala. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianghua Chengzu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Shi Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Shi Lianjia, kepada Acarya Shi Lianfei, para acarya Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, pembawa acara, para mentor dalam divisi pendidikan, para penerjemah, dan para umat sekalian yang telah bergabung. Maaf tadi saya tadi sudah masuk ke dalam Zoom, tetapi keluar lagi karena ada masalah teknis, sehingga agak terlambat. Hari ini materi kita memasuki bagian ke-13, yaitu Anapanasmriti atau metode hitung nafas. Kita kilas balik sebentar tentang materi minggu lalu. Dalam visualisasi memasuki arku, Yidam turun dan duduk bersila di mana? Ada yang menjawab cakra hati. Jawabannya adalah cakra di dalam hati. Yang kedua, yoga berasal dari bahasa Sanskerta. Apakah artinya? Ada yang menulis kontak, ada yang menulis manunggal. Jawabannya adalah manunggal menjadi satu. Pertanyaan ketiga. Penekunan sadhana tantra dimulai dari kondisi awam hingga manunggal dengan siapa? Banyak yang menjawab Yidam. Ada juga yang menulis Buddha. Semuanya betul. Jawaban yang paling tepat adalah manunggal dengan Buddha. Kini kita memasuki bagian pendahuluan. Bawana atau pelatihan diri merupakan pelatihan jasmani dan spiritual, bukan hanya pelatihan spiritual. Tubuh jasmani mutlak diperlukan untuk mencapai keberhasilan pelatihan spiritual. Jadi tubuh fisik juga sangat penting. Kita mengandalkan tubuh fisik, barulah bisa mencapai kesucian batin. Karena itulah tubuh fisik sangat penting. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang perempuan yang memiliki temperamen yang sangat jelek dan sangat suka memaki orang. Suatu hari ia pergi ke sebuah kuil untuk berjumpa dengan Master Zen.
ia bertanya, bagaimana caranya membantu saya menyingkirkan temperamen yang jelek dan kebiasaan jelek ini? Lalu Master Zen ini berkata, sesungguhnya gampang saja. Jika kamu ingin mengubah temperamen dan kebiasaan jelek ini, ikutilah saya. Master Zen ini membawa perempuan ini memasuki satu ruangan. Kemudian ia mengunci perempuan itu di dalam ruangan itu. Saat dikunci, perempuan ini juga marah dan memaki, mengapa Anda mengunci saya di sini? Tetapi Master Zen ini tidak mempedulikannya. Ia segera pergi. Sekitar selang 1 jam ia kembali dan bertanya, apa yang kamu rasakan? Lalu ia bertanya, kenapa kamu mengunci saya di sini? Cepat keluarkan saya. Lalu Master Zen ini berkata, wah kelihatannya emosi Anda, temperamen Anda masih sangat besar. Jadi ia tidak memedulikannya dan segera pergi, meninggalkannya. Selang 1 jam lagi, Master Zen kembali dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana kondisimu sekarang? Perempuan ini berkata, saya sudah tidak kesal ke kamu, tapi saya kesal pada diri saya sendiri. Kenapa saya mau ikut Anda ke sini? Master Zen berkata, kamu bahkan tidak bisa memaafkan dirimu. Jadi bagaimana kamu bisa memaafkan orang lain? Jadi Master Zen ini kembali meninggalkannya. Selang 1 jam lagi, Master Zen ini kembali lagi dan bertanya, menurutmu apakah temperamenmu sudah berubah? Perempuan itu berkata, sekarang saya itu sudah tidak emosi lagi. Mohon Master Zen berwelas asih mengeluarkan saya. Lalu Master Zen ini pun mengeluarkannya. Perempuan ini bertanya, apa itu emosi, temperamen? Master Zen itu mengambil secangkir air, lalu menuangkannya di tanah. Perempuan ini pun tiba-tiba tersadarkan apa maknanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Master Zen ini, ia menuangkan air di tanah. Apa maksudnya? Coba kalian pikirkan. Air yang telah ditumpahkan di tanah, berarti apa yang sudah dibuang, apa yang dikeluarkan tidak sulit untuk disimpan kembali, ditarik kembali. Jadi emosi itu setelah dilampiaskan, sulit untuk disimpan kembali, ditarik kembali. Jadi jika Anda melampiaskan emosi kepada orang lain, orang itu pasti merasa tidak senang. Jadi seperti Anda memaku sebuah papan, dan saat Anda mencabut balik paku itu, di papan masih ada bekas paku. Jadi melatih diri berarti kita harus mengubah kebiasaan dan temperamen kita, mengubah kelakuan kita. Bagaimana mengubah temperamen dan sikap batin kita membutuhkan tubuh fisik juga. Jika Anda memiliki hati yang baik, maka kelakuan Anda pun akan baik, yang bisa membuat orang merasa nyaman. Jadi tubuh fisik saling berkaitan dengan batin kita. Apa yang harus dilakukan Sadaka setelah bervisualisasi menjadi yidam? Sadaka harus mulai menghitung nafas, karena anapanasati atau metode hitung nafas diajarkan oleh Sang Buddha saat mengajarkan tentang kiat memasuki samadhi. Jadi dulu Sang Buddha juga mengajarkan tentang anapanasati. Anapanasati merupakan teknik bernafas. Benak manusia berkaitan erat dengan pernafasan. Menggunakan pernafasan dan prana merupakan cara utama untuk memusatkan perhatian. Jadi, pernafasan dan juga pikiran kita atau benak kita saling berkaitan. Sucu juga pernah berkata, ada kaitan antara benak dan pernafasan kita.
Memusatkan perhatian pada pernafasan, nafas keluar dan masuk berarti satu nafas. 1 kali menghembuskan nafas dan 1 kali menarik nafas, berarti 1 kali bernafas. Hitung hingga 10 kali bernafas, lalu diulangi lagi. Mulai dari hitungan 1 hingga 10 secara berulang-ulang melakukan tahap menghitung nafas. Banyak orang yang menganggap, oh hitung 1 sampai 10 gampang sekali. Tetapi saat melakukannya, 1 sampai 10, kadang-kadang baru menghitung sampai 3, pikiran Anda konsentrasi sudah buyar. Jadi jika Anda bisa menghitung hingga sampai 10 saja, berarti Anda sudah memiliki kekuatan samadhi yang cukup bagus dan punya kemajuan dalam samadhi. Jika Anda merasa pikiran Anda telah melenceng, kembali lagi, ulang lagi, menghitung dari awal. Sadaka dapat menggunakan metode ini untuk memusatkan benak sepenuhnya pada hitungan nafas dan proses bernafas, sehingga pikiran memusat dan pikiran hayal dapat dicegah. Sesungguhnya, pikiran hayal merupakan rintangan yang sangat besar bagi seorang sadaka. Semua orang pasti memiliki pikiran hayal. Jadi sangat mudah terhalang oleh pikiran hayal ini. Tetapi yang terbaik adalah kita memiliki ajaran dari seorang guru sejati, yaitu Secun, yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa semakin maju dalam pelatihan diri. Jadi pikiran hayal merupakan rintangan yang sangat besar dalam pelatihan diri. Saya ingat waktu di Vancouver, kami pernah mengadakan kelas Dharma. Saat itu saya bersama Acarya Sautong. Beliau menceritakan tentang Huangjiang Xinling, yaitu bagaimana membuka lebar pintu hati. Ini juga merupakan topik acaranya di Hong Kong. Sedangkan saya membawa materi tentang menerobos rintangan dalam hati. Mengapa saya bisa menceritakan topik ini? Karena saya pernah melihat tayangan sebuah video tentang jembatan gantung. Di Tiongkok banyak sekali jembatan gantung di berbagai tempat wisata, dan jembatan gantung ini memang agak menakutkan, agak menyeramkan. Jadi ada di antara dua gunung dipasang jembatan gantung yang hanya berisi papan-papan saja. Anda harus melangkah selangkah demi selangkah pada setiap papan itu. Memang Anda menggunakan tali pengaman, tetapi banyak sekali orang yang tidak berani melintasinya. Karena itulah saya terpikir tentang menerobos rintangan dalam hati. Manusia umumnya memiliki banyak rintangan dalam hati, memiliki pikiran hayal dan pikiran yang aneh-aneh. Sebenarnya aman karena menggunakan tali pengaman, tetapi saat Anda berada di sana, Anda bisa merasa sangat berbahaya, sangat mengerikan. Karena itulah banyak yang takut melintasinya, bahkan kaki pun jadi lemas, tidak berani melangkah. Karena itu saya menggunakan topik menerobos rintangan dalam hati. Jika Anda tidak memiliki pikiran yang macam-macam atau pikiran hayal, Anda punya keteguhan hati dan konsentrasi, Anda pasti bisa melintasinya. Saya pernah melewati sebuah jembatan. Jembatan itu dari kaca, di bawahnya itu sungai dan jurang yang sangat dalam. Sebenarnya itu aman saja. Saya juga berani melintasinya, berjalan di atas jembatan kaca itu. Jadi semua itu kembali pada rintangan dalam hati kita. Pikiran hayal itu bisa menimbulkan ketakutan dan keraguan dalam hati kita. Jadi saat itu saya juga menceritakan sebuah kisah dalam ceramah Dharma di Kanada itu.
Mungkin kalian juga mengenal tokoh yang memerankan Superman, yaitu Christopher Reeves. Saya sangat suka menonton film Superman saat saya masih muda. Mengapa demikian? Karena setiap kali melihat kehadiran Superman ini, pasti timbul rasa tenang, rasa aman, dan juga merasa, wah ini sudah saatnya penjahat akan diringkus. Jadi saat kemunculan Superman, saya merasa senang dan tenang. Jadi Christopher Reeves ini merupakan idola banyak orang. Tapi suatu kali saat ia menunggang kuda, karena ia suka menunggang kuda dan mengikuti balapan kuda, tidak sengaja ia jatuh dari kuda. Seluruh tubuhnya menjadi lumpuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Memang langsung ditolong di sana, tetapi saat terbangun ia juga merasa sekujur tubuhnya lumpuh dan tidak sanggup bergerak. Karena itu ia berkata kepada keluarganya, "Tolong biarkan saya mati saja. Kini saat saya lumpuh, bagaimana saya menghadapi penggemar saya?" Karena ia merupakan idola dan merupakan seorang pahlawan di hati para penggemarnya. Keluarganya juga tidak ingin ia menjadi begitu sedih. Karena itu setelah keluar rumah sakit, keluarganya sering mengajaknya berjalan-jalan. Suatu ketika mereka membawanya ke Kanada mengunjungi Rocky Mountain untuk melihat pemandangan. Di jalur lintas pegunungan Rocky Mountain itu memang banyak jalan yang berkelok-kelok. Di saat melewati jalan yang sepertinya sudah ujung jalan, tidak ada jalan lagi, ternyata ada tanda penunjuk jalan. Di depan ada tikungan, jadi jalan itu harus menikung, berbelok. Sering sekali ada tulisan di depan ada tikungan. Karena itulah saat itu tiba-tiba ia tersadar. Jadi ia merasa bahwa kehidupannya sebenarnya belumlah berakhir. Ini adalah saat ia harus menikung atau berbelok. Ini adalah tikungan dalam hidupnya. Jadi akhirnya ia pun berkata pada keluarganya, "Bawalah saya pulang, saya sudah tidak apa-apa." Nah, sejak ia pulang kembali ke rumah, setiap hari ia menulis buku. Ia menuliskan pengalaman hidupnya dalam buku. Buku ini judulnya sangat spesial, yaitu "依然是我" atau "Still Me", masih saya yang dulu. Jadi ia sering menulis buku dan setelah kesehatannya membaik, ia pun bepergian untuk berceramah, memberikan motivasi, menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi seperti dirinya meskipun tidak sanggup berjalan, tetapi banyak hal yang masih bisa ia lakukan. Jadi ia memberikan motivasi, semangat kepada banyak orang yang mengalami kelumpuhan dan juga menyumbangkan banyak uang untuk membantu kaum yang lumpuh. Jadi Christopher Reeves ini tadinya orang yang sangat hebat, lalu karena mengalami kecelakaan dan menjadi lumpuh, dan ia pun terpuruk dalam kesedihannya. Tetapi ia berhasil menerobos rintangan dalam batinnya. Sehingga kini ia bisa melakukan hal yang berguna bagi banyak orang. Jadi menurut saya, dalam kehidupan kita, saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai kehendak kita, kita harus pikirkan. Dan juga kita ingat-ingat judul buku ini, 依然是我 atau "Still Me", masih saya yang dulu. Karena sebenarnya hanya diri kita sendirilah yang bisa mengatasi rintangan dalam batin kita. Untuk bisa menerobos keluar, semua rintangan itu membutuhkan Buddha Dharma. Tahap pertama dalam belajar meditasi.
Menghitung nafas merupakan sebuah metode memasuki samadhi. Saat baru belajar meditasi, metode apakah yang terbaik? Berdasarkan pengalaman pribadi, Dharma Raja Linshen beranggapan bahwa saat baru belajar meditasi, yang terbaik adalah mempelajari anapanasati atau metode hitung nafas, karena metode ini paling mudah untuk memusatkan benak. Karena Secu juga memiliki banyak pengalaman, karena itulah bisa mengajarkan kiat sadhana kepada kita. Menghitung nafas, menarik nafas dihitung 1, menghembuskan nafas dihitung 2, menarik nafas lagi dihitung 3, menghembuskan nafas lagi dihitung 4, dan seterusnya. Demikian metode hitung nafas yang sederhana. Begitulah cara menghitungnya dengan lembut dan pelan, menghitung sejalan dengan bernafas, hingga akhirnya jumlah penghitungan menyingkirkan pikiran hayal. Pikiran hayal tidak lagi timbul, pikiran terpusat pada jumlah hitungan. Jika berlatih hingga mahir, jangankan pikiran hayal, jumlah hitungan pun akan tiada. Maka perlahan-lahan akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan dharma rasa. Karena itulah anapanasati atau metode hitung nafas seharusnya menjadi tahap awal mempelajari meditasi. Ini juga sering ditulis oleh Secun di dalam buku dan juga dikatakan dalam Dharma Desana Secun. Jadi kita harus menghitung nafas secara perlahan-lahan. Setiap saat Secun selalu melatih prana. Suatu ketika Secun datang ke Vancouver dan kami berada di satu mobil yang sama. Secun bertanya, berapa lama lagi sampai ke tempat tujuan? Karena saya ingin melatih prana. Jadi Secun sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu, setiap saat selalu bersadana melatih diri. Jadi Secun merupakan seorang tokoh panutan kita semua. Secun mengajarkan kita supaya melatih diri dengan baik dan semoga kita semua mendapatkan kemajuan. Bagaimana pikiran terpusat dapat mencegah pikiran hayal? Hal yang paling ditakuti saat meditasi adalah pikiran hayal. Pikiran hayal muncul bersama dengan kerisauan. Saat menghitung nafas, gunakan hitungan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk menggantikan pikiran hayal. Maka pikiran akan berpusat pada hitungan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya adalah fokus pada penghitungan. Anapanasati adalah metode paling mudah untuk memusatkan pikiran, paling mudah untuk menyingkirkan pikiran hayal. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana metode terbaik untuk menyingkirkan rumput liar? Saya pernah membaca pertanyaan ini. Apa cara terbaik menyingkirkan rumput liar? Ada yang mengusulkan untuk mencabut hingga akarnya. Ada yang mengusulkan untuk membakarnya. Ada juga yang mengusulkan untuk menggunakan pemotong rumput. Tetapi apakah metode ini merupakan metode yang terbaik? Sebenarnya ini bukan yang terbaik. Ada pepatah, rumput liar tidak akan habis dibakar. Jadi sesungguhnya untuk bisa menyingkirkan rumput liar ini ada cara yang terbaik, yaitu menanam benih tanaman di tempat itu. Jadi menanam tanaman yang berguna. Dengan adanya tanaman, maka rumput liar pun tidak akan bisa tumbuh. Jadi ini juga merupakan konsep berpikir dalam bersadana dan melatih diri. Jadi saat Anda mencoba mengenyahkan pikiran hayal, itu sama seperti Anda ingin menyingkirkan rumput liar. Jadi lebih baik Anda menumbuhkan
tanaman yang berguna supaya rumput liar tidak bisa tumbuh. Menurut saya ini cara yang terbaik. Jadi kita menggunakan metode hitung nafas untuk mencegah timbulnya pikiran hayal. Selanjutnya tahapan memasuki samadhi. Saat memasuki samadhi, tatkala waktu dan ruang menghilang, sadaka harus menghentikan benaknya terlebih dahulu. Jadi saat kita memasuki samadhi, waktu dan ruang bisa menghilang. Jadi kita harus bisa menghentikan benak kita terlebih dahulu, supaya tiada benak. Jika benak telah berhenti, tidak akan terasa saat bernafas. Selanjutnya, tubuh akan menjadi ringan, seakan kehilangan beratnya. Jadi manusia memiliki banyak pikiran liar, memiliki banyak kebiasaan jelek, sehingga tubuh akan terasa berat. Jadi dengan melatih diri, maka badan kita akan perlahan menjadi ringan karena bisa menyingkirkan energi yang tidak baik itu. Kemudian, prana dan nadi memusat pada satu titik. Inilah saat memasuki samadhi. Jadi, orang yang menekuni meditasi harus terlebih dahulu menekuni anapanasati atau metode hitung nafas sebagai tahap awal mempelajari meditasi. Seperti yang tadi saya katakan, Sucut selalu menekankan pentingnya metode hitung nafas ini. Ini merupakan tahap awal mempelajari meditasi. Jadi kita harus sering berlatih metode hitung nafas ini. Tahap kedua dalam belajar meditasi adalah mengikuti atau selaras. Sang Buddha mengajarkan bahwa tahap pertama adalah menghitung nafas. Tahap kedua adalah mengikuti nafas atau selaras dengan nafas. Apa yang dimaksud dengan mengikuti nafas atau selaras dengan nafas? Maksudnya adalah tidak berfokus pada angka hitungan, karena angka hitungan juga sunya. Saat sadaka berlatih hingga pikiran telah memusat, ia cukup memperhatikan panjang pendeknya nafas. Jadi setelah Anda memiliki dasar dan telah menguasai metode hitung nafas, selanjutnya Anda baru melakukan ini, mengikuti atau selaras dengan nafas. Jadi fokusnya adalah pada panjang pendeknya nafas. Tantrayana berfokus pada nafas, menghirup prana putih dan menghembuskan prana hitam. Hanya perlu bervisualisasi, tidak perlu menghitung nafas. Ini adalah metode kedua. Jadi sepenuhnya mengikuti nafas atau selaras dengan nafas. Ini merupakan tahapan yang lebih mendalam daripada menghitung nafas. Jadi saat Anda telah melatih diri sampai satu tahapan, Anda akan paham. Jadi saat pikiran hayal datang, Anda pun membiarkannya saja, tapi Anda tidak mengikutinya. Jadi ini membutuhkan latihan hingga bisa memasuki tahap kedua ini, yaitu selaras dengan nafas. Ada pertanyaan, apa itu anapanasati atau metode hitung nafas? Dharma Raja Liense menjawab, panjang pendeknya nafas, cepat lambatnya nafas, dan kestabilan nafas, mulai dari menarik nafas hingga maksimal dan menghembuskan nafas hingga maksimal pula, harus dilakukan dengan kesadaran tanpa mengontrol nafas, hanya mengamati nafas dengan tenang. Ini merupakan permulaan yang sangat bagus. Ini yang diajarkan oleh Sucut kepada kita. Jadi pikirannya adalah pada panjang pendeknya nafas, cepat lambatnya nafas,
stabil tidak stabilnya nafas. Ada orang yang nafasnya lebih kasar, sehingga bisa merasa nafasnya lebih gegabah. Nanti pelan-pelan seiring dengan latihan, Anda akan bisa menenangkannya. Seiring dengan latihan, Anda akan paham apakah nafas Anda itu masih kasar, atau sudah lembut, masih pendek, atau sudah panjang, dan sebagainya. Pertanyaan lainnya, bisakah tanpa melakukan anapanasati atau metode hitung nafas? Dharma Raja Lesa menjawab, anapanasati atau metode hitung nafas adalah metode yang terbaik karena paling fleksibel, membuat Anda tidak terbenam. Metode ini merupakan metode awal yang sering digunakan para acarya dalam mengamati pelatihan sadhana para siswanya. Jadi Sucun juga sering mengajarkan kita menggunakan metode ini. Ini juga sering digunakan oleh para acarya dalam mengajari para siswanya. Pertanyaan lainnya, pada akhir sadhana apa yang diperoleh? Dharmacarya Lyense menjawab, pemusatan pikiran. Pikiran terpusat pada nafas berarti menyucikan brahmacarya, yaitu menyucikan tubuh, ucapan, dan pikiran. Jadi pada akhirnya pikiran Anda hanya bertumpu atau terpusat pada nafas. Jadi pada hidung Anda berfokus pada masuk dan keluarnya nafas. Ini sudah ada kemajuan dalam membuat PowerPoint. Ada tulisan kuning di bawah. Saatnya memasuki kuis. Jadi kita serahkan kepada Pandita Lien. Jadi link untuk mengikuti kuis sudah dibagikan di kolom chat. Boleh menekan tautan memilih tautan yang Anda mau. Saya berikan waktu 1 menit 30 detik untuk mengganti nama. 大家如果是没看到连接，都可以通过这个浏览区输入 www.menti.com. Anda juga bisa masuk melalui website www.menti.com. Kode untuk Indonesia 35567972. Silakan masuk melalui link itu, tautan itu, dan mengganti nama Anda. Kita bersiap-siap mengikuti kuis bagian pertama. Channel bahasa Inggris, bahasa Mandarin banyak yang mengikutinya. Semoga channel yang lain juga banyak yang mengikutinya. Channel bahasa Inggris hanya ada 1. Ada 2 sesi kuis kita. Dan setelah kuis ini, maka acarya akan melanjutkan materi. Jadi jangan langsung menutup window halaman dari menti.com karena nanti ada sesi kuis yang kedua. Waktunya telah tiba. Pertanyaan pertama. Saat memasuki samadhi, setelah sadaka bervisualisasi menjadi idam, apakah tahap selanjutnya? A. Mengikuti nafas. B. Menghitung nafas. C. Mengamati nafas. Jawaban yang benar adalah B. Menghitung nafas.
家都回答完成了。那答案是 B，答案是 B 做熟悉。问题2， Pertanyaan kedua, 以下哪一个是属 manakah makna yang keliru dari hitungan pada anapanasmriti? 精神统一 A. Pikiran terpusat. B. Mencegah pikiran hayal. C. Kemampuan matematika menjadi bagus. 错误的？ Manakah makna yang keliru? 答案是 C， Jawabannya adalah C. Kemampuan matematika menjadi bagus. Ini makna yang keliru. 对了，数学是不可能变好的做什么习惯。好，我们看 Jadi dengan metode itu nafas tidak mungkin lantas kemampuan matematika menjadi bagus. 中文版，我们有 Sesi kuis dalam bahasa Mandarin, pemenangnya adalah Sieni. 那么我们看下印尼文本的会有谁呢？ Dalam bahasa Indonesia, pemenangnya adalah Chen Chunyen. 那最后的英文谁领先呢？ Dan bahasa Inggris, Lianhua Yixiang. 是莲花一翔，恭喜你。谢谢大家参与。记得先把游戏关掉，我们先把这个环节交给 Ingat, terima kasih atas partisipasi kalian. Ingat jangan menutup window menti.com karena nanti akan ada sesi kedua dari kuis ini. Kita kembali pada kelas 周汪定静 kondisi samadhi. 数到已经 Saat menghitung nafas dengan sungguh-sungguh hingga tidak lagi menghitung nafas, bahkan sudah tiada benak, tiada pikiran liar, pikiran apapun sudah tiada, maka timbullah kondisi samadhi. 的你的杂念去除，那么你就会有一种定 Jadi begitu pikiran liar kita sudah 而定静 menyingkir, maka akan timbul kondisi samadhi. Begitu kondisi samadhi timbul, tubuh dan hati sadaka menjadi sunya. Sadaka pun lupa ia sedang bermeditasi. Saat ini boleh dikatakan sadaka telah melampaui kondisi luar tubuhnya, kondisi dalam tubuhnya, dan egonya. 也不存在了。 Jadi saat itu keakuan atau ego pun sudah tiada. 有些人在这个境界 Pada kondisi ini, sebagian orang bisa merasa tubuhnya melayang, 虚空之 bisa melayang di angkasa, samudra, angin, air, atau cahaya. 在光之中那依照 Tergantung 5 elemen utama dari tubuh setiap orang yang akan menghasilkan 5 macam sensasi yang berbeda. 一般上大家在定禅 Pada umumnya saat bermeditasi, 这个滴水 sensasi yang dirasakan berkenaan dengan elemen 下师尊就 tanah, air, api, dan angin. 有的在火之中，有的 Ada yang merasa dirinya berada di tengah api, 在风， air, 有的 dan angin. 大地， Ada pula yang merasa dirinya berubah menjadi bongkahan tanah sekokoh gunung. Ada pula yang merasa dalam kekosongan. Semuanya merupakan bagian dari samadhi. 最高的定 Apakah kondisi samadhi yang tertinggi? Kesunyataan merupakan kondisi samadhi yang tertinggi. 如果行者 Jika sadaka memiliki elemen utama tanah, 无上 maka ia akan sekokoh gunung. 自己非常的坚固， Jadi ia akan merasa di tubuhnya menjadi sangat kokoh. Berarti dia memiliki elemen utama tanah. 清凉 Jika sadaka memiliki elemen utama air, 清安， maka ia akan merasakan kesejukan. 属于火大的 Jika sadaka memiliki elemen utama api, 火里 maka tubuhnya akan terbakar di dalam api. 气变得越来越大， Ini bukan berarti emosi menjadi semakin besar. 感觉 Hanya saja sadaka merasa hangat. 属于风大的 Jika sadaka memiliki elemen utama angin, maka ia akan merasa dirinya bergerak di tengah angin. 属于风大，
Ini semua diberitahukan oleh Secun setelah mengalaminya sendiri. Kelima macam sensasi sesuai dengan elemen ini akan muncul saat memasuki samadhi. Terkadang mengecil, terkadang membesar, hingga memenuhi angkasa. Karena itulah akan muncul kondisi membesar sebesar gunung Semeru, mengecil sekecil biji chestnut, menyembunyikan diri di dalam sebutir mustard. Jadi bisa membesar, mengecil. Saya tidak tahu apakah kalian juga merasakan sensasi seperti ini. Bagi yang sering membaca buku Secun tentang meditasi dan samadhi, biasanya juga diberitahukan, dituliskan tentang sensasi meditasi seperti ini. Mencapai kondisi samadhi saat bermeditasi akan menimbulkan perasaan yang sangat mendalam. Tadi, saat sesi kuis pertama, saya lupa menceritakan sebuah kisah. Seharusnya kisah itu saya ceritakan sebelum memasuki sesi kuis sesi pertama. Judulnya adalah menghadiahkan sebuah bulan yang bercahaya. Jadi ada sebuah Master Zen yang melatih diri di pegunungan. Jadi suatu malam ia melihat bulan bercahaya sangat terang. Jadi ia berjalan-jalan menikmatinya. Seusai berjalan-jalan, ia pun pulang kembali ke pondoknya. Sebelum memasuki pondok, ia menyadari bahwa ada maling di dalam pondoknya. Dan ia hanya diam saja menunggu maling itu di depan pintu. Maling itu tidak berhasil mencuri apapun di dalam pondoknya karena memang tidak ada apa-apa. Jadi saat ia akan keluar, ia melihat Master Zen ini berdiri di depan pintu dan ia merasa takut. Rasa malu juga tidak berani melihat Master Zen ini. Master Zen ini berkata, "Anda sudah datang dari tempat yang jauh ke puncak gunung ini untuk menggeledah pondok saya. Tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Rasanya sungguh tidak pantas." Lalu Master Zen ini pun melepaskan jubahnya dan memasangkannya, mengenakannya kepada maling itu. Ia berkata, "Malam ini cuacanya sangat dingin, pakailah ini dan bawalah pulang." Maling ini merasa tidak enak hati dan ia pun berjalan meninggalkan Master Zen itu dengan rasa malu. Keesokan paginya, Master Zen ini melihat jubahnya telah terlipat dengan rapi di depan pintu. Saat itu Master Zen memang pada saat malam maling itu pergi, Master Zen ini sempat berpikir, seandainya saya bisa menghadiahkan cahaya bulan kepada maling itu. Jadi saat pagi hari ia melihat jubahnya telah terlipat dengan rapi di depan pintu, Master Zen ini sangat senang dan ia berkata, ternyata maling itu telah menerima hadiah cahaya bulan dari saya. Apa yang maksudnya cahaya bulan ini? Saya menganalogikan ini dari kisah Secun di dalam buku. Secun sering menuliskan pengalaman bawana dalam bukunya. Secun menuliskan dengan lengkap prosesnya melatih diri dan juga apa yang diperoleh dari pelatihan dirinya. Pertanyaan apapun selalu dijawab dengan sempurna. Karena itu saya merasa Secun telah memberikan hadiah kepada kita semua berupa cahaya bulan. Apakah kita sebagai para siswa juga bisa berbagi cahaya bulan ini kepada orang lain? Jadi cahaya bulan ini menurut saya mewakili hati dan ketulusan hati seseorang. Jadi terkadang kita tidak memberikan hadiah
dalam bentuk materi, sesungguhnya kita telah memberikan hadiah dalam bentuk cahaya bulan. Jadi misalnya seperti kita mengatakan, wah bunga ini bagus sekali. Jadi kata-kata yang baik itu sesungguhnya juga merupakan hadiah bagi orang lain, merupakan cahaya bulan bagi orang lain. Terkadang saat kita melakukan hal-hal yang baik, mungkin kelihatannya bukan apa-apa, bukan hal yang penting, tetapi sesungguhnya itu merupakan cahaya bulan bagi hati orang lain. Jadi misalnya saat akan ada upacara dharma, kita membantu orang lain. Seperti besok, kita semua akan mengadakan upacara dharma serentak memohon Buddha menetap di dunia. Banyak umat yang juga merasa bersemangat. Mereka datang ke wihara untuk membantu persiapan upacara dharma. Ini juga sama seperti memberikan hadiah cahaya bulan bagi orang lain. Karena itulah, pada awalnya, Dharma Raja Lensem mengajari para siswa melatih 9 langkah pernafasan Buddha dan menghitung nafas. Kedua hal ini adalah hal utama yang harus dilakukan saat mulai bermeditasi. Dengan kata lain, saat mulai bermeditasi, sadaka harus melakukan 9 langkah pernafasan Buddha, lalu visualisasi aku memasuki dan memasuki aku, kemudian melakukan anapanasmriti atau metode hitung nafas. Ketiganya harus dilakukan secara lengkap. Jadi, waktu mau memulai meditasi, lakukan 9 langkah pernafasan Buddha, selanjutnya visualisasi aku memasuki dan memasuki aku, lalu anapanasmriti. Ketiganya ini harus lengkap dilakukan. Samatha dan Vipassana. Saat sudah menghitung nafas hingga hampir memasuki samadhi, apa yang harus kita lakukan jika muncul pikiran liar? Nah, inilah yang diajarkan oleh Secun, Samatha Vipassana. Jadi pada saat itu, sadaka harus kembali bervisualisasi diri adalah yidam, lalu mengulangi lagi tahap menghitung nafas. Jika masih timbul pikiran liar, sadaka harus kembali bervisualisasi diri adalah yidam. Saat sudah memasuki kondisi tiada benak, tidak perlu melakukan visualisasi lagi. Jadi ini seringkali diajarkan oleh Secun. Jika timbul pikiran liar, maka gunakanlah Samatha Vipassana. Kita visualisasi diri menjadi yidam, lalu ulang lagi tahap menghitung nafas. Hal ini merupakan Samatha dan Vipassana yang dilakukan bersamaan. Merupakan bentuk Samatha Vipassana yang paling kasar dan dangkal. Sesungguhnya masih ada metode Samatha Vipassana yang lebih mendalam. Makna Samatha Vipassana. Samatha atau menghentikan adalah kondisi saat tidak ada sedikit benak pun. Vipassana atau pengamatan adalah saat sudah tidak lagi menghentikan, tidak lagi sanggup menghentikan, maka hanya bisa mengamati kembali, bervisualisasi kembali. Saat sudah bisa bervisualisasi dengan jelas, maka bisa kembali memasuki samatha. Inilah yang dikatakan Samatha Vipassana. Jadi Secun sudah mengajarkan jika timbul pikiran hayal, langsung gunakan samatha untuk menghentikan. Dan juga gunakan Vipassana untuk mengubah diri menjadi yidam. Setelah kita sudah mantap lagi visualisasinya, kita balik lagi ke samatha. Jadi keduanya ini digunakan bersamaan. Selanjutnya adalah Vajra Japa. Dharma Raja Lensem berkata, konsentrasi bisa dilatih. Segala hal membutuhkan konsentrasi. Orang yang menekuni meditasi harus senantiasa berkonsentrasi. Inilah yang dikatakan sepenuh hati. Ini sangat penting. Dulu ada seorang ahli kaligrafi yang memiliki kemampuan yang sangat bagus. Setiap hari ia berlatih.
kuas kali Maupit yang rusak aja sudah menumpuk sampai segunung. Dan ia ada sebuah mata air yang tempat ia membersihkan kuas Maupitnya. Air yang kolam sebuah kolam itu pun sampai hitam karena digunakan untuk mencuci kuasnya. Suatu ketika ia menulis berlatih kaligrafi sampai sangat serius. Lalu ibunya pun membawakan makanan baginya seperti roti, mantou dan sebagainya. Dan membawakannya ke ruang buku untuk diberikan kepadanya. Anak ini juga tidak memperhatikannya. Ia tetap berlatih menulis kaligrafi. Hanya saja ia mendengar ibunya menyuruhnya untuk memakan. Jadi saat makan, ia pun tidak sadar apa yang ia makan. Ia makan roti itu, mantou itu, dan juga tintanya pun ikut termakan. Jadi ini ada pepatahnya, yaitu tentang Huangxi yang memakan tinta kaligrafi. Makna dari kisah ini adalah bagaimana fokus itu sangat penting dalam melakukan sesuatu. Konsentrasi sangat penting. Inilah kisah tentang Huangxi Zhi. Jika kita memiliki konsentrasi, apapun bisa kita lakukan dengan baik. Ekabra Yoga memiliki berbagai macam metode. Contohnya saat saya baru mulai bermeditasi, saya melakukan fokus pada pernafasan, 9 langkah pernafasan Buddha, Wajra Japa, dan sadana pernafasan Pratna Kalasa. Sesepuh Kagyupa yang bernama Gampopa berkata, orang yang memusatkan batin selaras dengan para Buddha Bodhisattva. Ada ungkapan juga orang yang memusatkan batin tidak akan ada hal yang bisa menghalanginya. Jadi menurut sesepuh Kagyupa yang bernama Gampopa, orang yang memusatkan batin merupakan sarana bagi para Buddha Bodhisattva. Beberapa cara pemusatan batin yang dipelajari oleh Dharma Raja Lien Sheng adalah: 1. Memangkas pikiran. Saat timbul pikiran hayal, segera sadar dan memangkasnya. Yang kedua, membebaskan pikiran. Melepaskan pikiran seperti penggembala melepaskan domba. Tidak perlu merasa khawatir, dengan sendirinya akan merasa tenang. Yang ketiga, menikmati lukisan. Ibarat anak kecil menikmati lukisan, memperhatikan hal yang menarik, tetapi hatinya tidak terpengaruh. Yang keempat, tanpa sensasi. Tubuh tidak merasakan sensasi karena kulit seakan menebal. Meskipun memasuki semak berduri, juga tidak akan merasa gentar. Mungkin nomor 4 punya cukup sulit, harus sungguh-sungguh dilatih. Keempat cara ini dapat membantu memusatkan perhatian. Meskipun demikian, dalam praktek nyata bawana diri Dharma Raja Lien Sheng, metode sesungguhnya yang digunakan oleh Dharma Raja Lien Sheng adalah Wajra Japa. Sucun pernah mengajarkan Wajra Japa menggunakan aksara Om, Ahom. Jadi aksara Om dari angkasa masuk melalui hidung hingga ke Tantien atau Awaduti, lalu berubah menjadi A yang berwarna merah, lalu memutar lagi naik ke atas dan dihembuskan keluar dalam bentuk cahaya, dalam bentuk asap hitam, bijaksara Hom. Ini juga merupakan metode yang bisa dilatih.
Latihan yang dijalani oleh Dharma Raja Linsen juga bertahap. Yang pertama, menghitung nafas. Berkonsentrasi menghitung nafas, sekali menarik nafas dan sekali menghembus nafas dihitung sebagai 1 kali bernafas. Lakukan semampunya, pikiran terpusat pada hitungan. Jika pikiran melenceng, maka ulangi lagi menghitung dari awal. Ini yang tadi saya katakan, jika sempat hitungan kita kacau, ulang lagi dari awal. Yang kedua, mengikuti nafas atau selaras dengan nafas. Berkonsentrasi pada keluar dan masuknya nafas, panjang pendeknya nafas yang ditarik, dan panjang pendeknya nafas yang dihembus. Yang ketiga, menghentikan nafas. Bervisualisasi dengan penuh konsentrasi pada nafas yang ditarik. Perjalanan nafas hingga tiba di titik awaduti atau tantien, lalu mengitari seluruh tubuh. Perhatikan di mana saja nafas berhenti. Titik awaduti atau tantien berada pada 4 jari di bawah pusar. Disitulah titik awaduti atau tantien. Yang keempat, mengamati nafas. Bervisualisasi dengan penuh konsentrasi bahwa nafas yang ditarik merupakan aksara Om yang berwarna putih, memasuki tubuh dan berubah menjadi aksara Ah yang berwarna merah, lalu berubah menjadi aksara Hum yang berwarna hitam saat dihembuskan keluar dari tubuh. Bervisualisasi ketiga aksara ini dan prosesnya memasuki nadi tengah secara perlahan. Jadi memang di sini tulisannya Om Ahom dalam bahasa Mandarin, tetapi sesungguhnya untuk visualisasi harus dalam bentuk bijaksara Sanskerta, Om Ahom. Yang kelima, kesucian nafas. Menarik nafas, menghembuskan nafas, perlahan-lahan dari kasar hingga menjadi halus. Dari halus, pelan dan panjang, hingga menjadi tiada nafas atau berhenti bernafas. Saat itulah timbul kondisi samadhi. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa karma sirna dan prajna muncul. Nadi tengah terbuka, buddhata tampak. Ini merupakan suatu proses. Intinya ada pada nafas yang halus, pelan, dan panjang. Ini seperti 9 langkah pernafasan Buddha. Dan kita kembali memasuki kuis sesi 2. Kita serahkan kepada Pandita Lien. 让我开启一下游戏啊！好，请等稍等。好，看看一下大家还有在吗？ Untuk sesi kedua, 大家都还在，大家准备 silakan masuk dan bersiap-siap. Kuis kita akan dimulai. 问题3， Soal ketiga. Saat benak, pikiran liar, tubuh dan hati sadaka telah berubah menjadi sunya, bagaimana menggambarkan hubungan antara tubuh sadaka dengan kondisi luar? A. Melampaui kondisi dalam dan luar. B. Melampaui kondisi atas dan bawah. C. Melampaui kondisi sebelum dan sesudah. 哇，这个全部都答对了。 Kali ini semuanya menjawab dengan benar. Jawabannya adalah A. Melampaui kondisi dalam dan luar. 问题是什么是 Pertanyaan keempat, apakah kondisi tertinggi dari samadhi? A. Buddhata. B. Diri sejati. C. Kesunyataan.答案是 D。 Jawaban yang benar adalah C. Kesunyataan. 给大家参与，我们来看看一下今天的游戏。 Marilah kita lihat 领先呢？
perolehan kuis hari ini untuk channel bahasa Mandarin. 这次会是谁？ Juaranya adalah Sieni. 仙女与仙有中文的频道。还是仙女啊？神仙就是比较比较有智慧、啊。 Sieni artinya Dewi. 恭喜仙女。印尼版有Ethan， Untuk bahasa Indonesia, pemenangnya adalah Ethan. 最后英文的 Dan untuk bahasa Inggris adalah Lianhua Yixiang. 每次看到你的名字啊，恭喜你，莲花一响。谢谢大家参与今天的相信大家 Terima kasih atas partisipasi kalian. 上司继续讲课。 Kita kembalikan kelas kepada Acarya. 好，我们又进入这个小节。 Sekarang kita memasuki rangkuman. 所谓密宗，依 Tantrayana menitik beratkan penekunan Mahamudra melalui Triguhya. Pertama, mudra, yaitu tubuh fisik. Kedua, visualisasi, yaitu pikiran. Ketiga, mantra, yaitu nafas. 这个就是大手印所说的。最后呢，就真言的 Rahasia mantra sangat berkaitan dengan pernafasan. 金刚念 Wajra japa tidak bersuara. Ritme pergerakan yang timbul karena mantra selaras dengan ritme persendian dalam tubuh. Karena keselarasan inilah timbul kemampuan dan tekad. Poin ini sangat penting. Japa mantra harus mengikuti pernafasan. Inilah rahasia terbesar sekte Mantrayana. Mantrayana bisa juga disebut juga Tantrayana. Jadi timbul energi atau kemampuan. Jadi metode hitung nafas yang diajarkan oleh Secun ini perlu kita latih dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin membutuhkan waktu 10 tahun, 20 tahun, barulah bisa mendapatkan manfaatnya. Dan sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah tentang seorang ahli pedang nomor 1. Dalam sejarah Jepang, pernah ada 2 ahli pedang. Yang pertama adalah Shinmen Takezo atau Miyamoto Musashi. Yang kedua adalah Yakyu Matajuro. Miyamoto Musashi adalah guru dan Yakyu Matajuro adalah siswanya. Awalnya Yakyu Matajuro merupakan anak dari seorang ahli pedang juga. Tetapi karena saat ia masih muda, ia tidak sungguh-sungguh berlatih ilmu pedang. Ia masih suka bersenang-senang. Karena itulah ayahnya mengusirnya dari keluarganya. Karena merasa jengkel, Yakyu bersumpah bahwa dalam hidupnya ia pasti akan menjadi seorang ahli pedang. Karena itulah ia mencari guru. Ia menemui Miyamoto Musashi. Saat berjumpa dengan Miyamoto Musashi, Yakyu berkata, ia berkata ingin belajar ilmu pedang dan memohon Miyamoto Musashi untuk menerimanya sebagai siswa. Lalu ia bertanya kepada gurunya, jika saya belajar ilmu pedang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, berapa lama saya baru bisa menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia? Gurunya berkata, mungkin harus seumur hidup kamu baru bisa menjadi ahli pedang nomor 1. Setelah mendengarnya, Yakyu berkata,
oh tidak bisa begitu, ayah saya sudah cukup tua. Saya harus bisa menjadi ahli pedang nomor 1 dan menunjukkan kepadanya semasa ia masih hidup. Lalu ia berkata lagi, jika saya selalu mengikuti Anda, belajar, berlatih ilmu pedang, bahkan saya menjadi seperti pembantu bagi Anda, mengikuti Anda. Berapa lama saya bisa menjadi ahli pedang nomor 1? Lalu Miyamoto Musashi berkata, mungkin harus 10 tahun. Lalu Yakyu berkata, 10 tahun pun cukup lama loh. Jika saya berlatih setiap hari, pagi dan malam, berapa lama saya baru bisa? Gurunya berkata, kalau begini harus 30 tahun. Ia heran, mengapa jika saya berlatih semakin gigih malah semakin lama waktunya untuk menjadi ahli pedang nomor 1. Gurunya berkata, yang Anda fokuskan hanya ahli pedang nomor 1. Anda hanya fokus pada ahli pedang nomor 1. Anda sama sekali tidak melakukan pengamatan introspeksi pada diri Anda. Setelah memahaminya, maka ia pun menjadi siswa ia berguru kepada Miyamoto Musashi dan juga menjadi pendampingnya. Gurunya berkata, saya memiliki syarat untuk kamu. Selama 3 tahun kamu sama sekali tidak boleh memegang pedang. Kamu hanya boleh mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya, melayani saya, menjadi pelayan saya. Jadi selama 3 tahun, ia sama sekali tidak belajar ilmu pedang. Ia sungguh-sungguh melayani gurunya. Dan ia pun merasa tidak bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu pedang. Tetapi pada suatu hari, gurunya memukulnya dengan pedang. Hingga ia pun pingsan. Saat ia terbangun dan sudah sadarkan diri, gurunya pun kembali memukulnya dengan pedang. Jadi saat itulah ia paham apa maksudnya mengamati, observasi, introspeksi diri. Jadi saat melakukan apapun, Anda harus fokus pada segala kondisi di sekeliling Anda dan juga dalam diri Anda. Jadi setelah 3 tahun itu, ia pun mulai mempelajari ilmu pedang dan ia menjadi ahli pedang nomor 1 di dunia. Ahli pedang nomor 1 di Jepang. Guru dan siswa ini merupakan 2 ahli pedang nomor 1 dalam sejarah Jepang. Apa makna dari kisah ini? Yang pertama, dalam melakukan banyak hal, seringkali kita tidak bisa langsung mendapatkan manfaatnya, mendapatkan hasilnya. Semakin Anda ingin cepat mendapatkan hasil dalam sadhana, makin Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya. Sama seperti bersadana. Yang kedua, mengapa gurunya memberikan perintah 3 tahun tidak boleh menyentuh pedang? Karena dalam hati Yakyu hanya memikirkan ingin menjadi ahli pedang nomor 1. Jadi gurunya ingin menyingkirkan terlebih dahulu kesombongannya. Jadi ia harus terlebih dahulu menyingkirkan hasratnya akan tahta dan nama. Bagi siswa Cempocong yang pernah mengunjungi Seattle, pasti paham apa tugas seorang biksu yang baru menjalani kebiksuan di Seattle. Anda harus membersihkan toilet. Jadi bagi yang baru menjadi biksu, tugas utama adalah membersihkan toilet. Mengapa demikian? Supaya kita bisa menyingkirkan kesombongan. Sama seperti kisah ahli pedang ini. 3 tahun sama sekali tidak boleh menyentuh pedang. Itu tujuannya untuk mengikis
menyingkirkan kesombongannya. 就是他磨掉这些，就是说他的心呢，就是从头开始。 Setelah ia berhasil menyingkirkan kesombongannya, maka ia bisa memulai dari awal apa yang diajari oleh gurunya, yaitu ilmu pedang yang diajari. Jadi saat cangkir Anda sudah kosong, barulah Anda bisa cepat mencapai kemajuan dalam belajar. Apakah Anda tahu Li Xiaolong atau Bruce Lee? Ia memiliki banyak guru dan ilmu-ilmunya, jurus-jurusnya sangat banyak. Apa prinsip dari Bruce Lee? Mengosongkan diri terlebih dahulu. Prinsip kesuksesannya adalah mengosongkan dirinya terlebih dahulu. Jadi dalam menjalani setiap hal dalam hidup kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, untuk melatih diri, kita harus berkorban. Kedua, harus memiliki kegigihan. Ketiga, harus tekun. Barulah kita bisa mencapai keberhasilan. Semoga kisah-kisah yang saya bagikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Amitabha. Terima kasih kepada Acarya Lien Yi yang telah mengajarkan kita supaya senantiasa mengawasi batin kita. Hari ini materinya memberi kita pemahaman lebih mendalam tentang metode hitung nafas. Dan kisah yang dibagikan oleh Acarya Lien Yi memberikan banyak masukan bagi kita. Jadi terkadang pikiran atau benak itu bisa menimbulkan rasa takut pada diri kita sendiri sehingga kita mengalami kendala untuk memasuki samadhi. Metode hitung nafas ini juga membantu kita untuk menyingkirkan pikiran hayal dan memusatkan perhatian, menenangkan batin. Dan kita harus senantiasa melatihnya. Dan kisah tentang memberikan hadiah sebuah bulan sangat bagus bagi kita semua supaya kita juga bisa memanfaatkannya dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Metode hitung nafas bukan hanya menghitung nafas saja, tetapi juga bisa menerobos rintangan dalam batin. Jadi mulai dari awal menghitung nafas, lalu mengikuti nafas, menghentikan nafas, mengamati nafas, dan juga kesucian nafas. Kita juga harus mempelajari bahwa melatih diri, melatih metode ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Jadi sebaiknya kita tekun untuk berlatih. Terima kasih kepada Acarya Lien Yi yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Sekarang marilah kita masuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Boleh menuliskannya di kolom chat. Atau boleh juga membuka mikrofon Anda dan segera bertanya. Manfaatkanlah waktu yang berharga ini untuk bertanya kepada Acarya Lien Yi. Ada pertanyaan saat sedang melakukan hitung nafas, terkadang kita secara otomatis berusaha mengontrol diri kita, sehingga agak sulit bernafas. Bagaimana cara kita mengatasi kondisi ini? Menurut Sangse, saat memulai, memang demikian. Yang harus dilakukan adalah berlatih secara perlahan. Jadi pada saat melatihnya, kalau Anda merasa sulit, latihlah dengan perlahan. Misalnya dengan menggunakan metode 9 langkah pernafasan Buddha. Jadi Sucun juga mengatakan pada awalnya kita bernafas biasanya memang lebih kasar. Lalu pelan-pelan nafas kita menjadi lebih halus. Memang setiap proses pasti
setiap tahap pasti mengalami proses seperti ini. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, lakukanlah dengan perlahan. 我再补充一下，有时呢，你会觉得很多的障碍的时候， Terkadang Anda juga bisa merasa banyak rintangan. Misalnya saat bernafas Anda merasa nafas Anda sangat kasar. Sudah cukup lama bernafas pun tidak bisa memasuki samadhi, tidak ada kemajuan. Mungkin Anda perlu menekuni pertaubatan. Misalnya Sutra Raja Agung Avalokiteswara atau mantra Sataksara. Karena biasanya itu karena rintangan karma, dan setelah Anda melakukannya, biasanya meditasi Anda juga akan semakin ada kemajuan. Apakah ada pertanyaan lain? Jika sulit untuk mengetiknya, boleh segera membuka mikrofon dan bertanya.那我这边还有一个问题，想请问莲衣上师，我们应该从什么时候开 Ada 始 pertanyaan lain? Dari mana kita harus mulai? Bagaimana kita bisa tahu pada kapan kita mengubah metode hitung nafas menjadi metode selaras atau mengikuti nafas? Jadi dari tadinya menghitung nafas, jadi kita itu mengamati panjang pendeknya nafas saja. Menurut Acarya, Anda sendiri akan mengetahuinya pada saat Anda mencapainya. Jadi itu secara alamiah. Jadi itu yang dikatakan oleh Secun. Tahapan kedua yaitu mengikuti nafas atau selaras dengan nafas. Itu semua bertahap dan Anda akan tahu sendiri saat mengalaminya. Tanya selanjutnya, saat berlatih dan menghisap, menarik nafas hingga ke Tantien, bukankah itu berarti kita harus mengontrol nafas kita? Menurut Acarya, pada saat mulai berlatih, pasti Anda punya benak, Anda masih ada benak. Karena masih ada pikiran liar, jadi Anda butuh fokus perhatian untuk membantu Anda menyingkirkan pikiran hayal. Tapi perlahan-lahan Anda akan merasa nafas Anda akan semakin lembut, semakin halus. Jadi waktu awalnya memang kita butuh metode untuk fokus. Kalau tidak, Anda tidak tahu bagaimana menarik nafas itu dan harus menahannya di mana. Jadi kita butuh fokus pada Tantien karena nafas itu kan masuk dari hidung nadi kiri dan nadi kanan. Jadi menyatunya di Avaduti atau Tantien. 好的，非常感谢雷尼上师的回复。那我在留言区有看到有一个是，这是印尼文还是应该是印尼文的？好，这个问题呢，因为我们就今天没有这个翻译人员帮忙，我们就留到下个礼拜再帮他解答，好吗？ Ada satu pertanyaan dalam bahasa Indonesia, nanti akan disimpan untuk minggu depan ya. Oh, 好，我看到了，谢谢上师。请问莲衣上师，这个持咒的口诀 Ada 光明 pertanyaan lagi. 第二段咒语真言众生 Kiat dalam japa mantra yaitu cahaya dalam nadi. 外的两个秘密 Bagian kedua, 为何呢？ mantra merupakan kesatuan salah satu dari 3 rahasia atau triguhya dalam tantra. 秘密是什么？应该是这样问，对吗？ Apakah 2 rahasia lainnya? 莲衣上师有回复了，对，
Dan ini Acarya Lien He sudah memberikan jawaban juga, 呃， yaitu mudra dan visualisasi. 他的刚才那个问题是我还是听不清楚那个。哦，他是说三大秘密嘛？那我们三密嘛，就是 Yang bertanya ini, 咒语、手印。 peserta yang bertanya ini maksudnya menanyakan bahwa dalam japa mantra kan pernah disebutkan bahwa ada 3 rahasia atau triguhya. Nah, itu ada salah satunya adalah mantra. 2 lagi apa? 2 lagi adalah mudra dan visualisasi. Terima kasih Acarya Lien He yang telah menjelaskannya. 大家还有其他问题吗？如果没有问题的话，我们就结束今天的课程。好，那我们感谢根本上师的加持，让我们今天的课程顺利圆满。感谢灵一上师的精彩授课，让我们获益。 Marilah kita berterima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh Acarya Lien Yi. Terima kasih kepada para penerjemah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Acarya Lien He, para acarya serta para tim back office yang telah membantu kelancaran kelas Dharma Universitas Daring Chenfo ini. Terima kasih juga kepada Acarya Lien He dan Acarya Lien Chia yang senantiasa mendampingi kita dalam belajar. Terima kasih kepada semua Acarya, Dharmacarya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, serta para umat Chenfocong, para siswa Chenfocong yang telah mengikuti kelas ini melalui Zoom, YouTube, dan Facebook. Minggu depan materi kita masih akan dibawakan oleh Acarya Lien Yi dengan topik memasuki samadhi. Marilah kita menantikannya dengan antusias. 感恩根本传承上师的大加持。 Marilah kita beranjali menghaturkan terima kasih kepada Mamulacarya Lien Shen yang telah memberkati kita sehingga kelas hari ini berlangsung dengan manggala. Terima kasih kepada Acarya Lien Hua Cheng Chu, kepada Acarya Lien He, Acarya Lien Chia, Acarya Dharmacarya, Biksu, Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, kepada pembawa acara, para penerjemah, serta para mentor dalam kelas Dharma, serta para peserta sekalian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa. 谢谢阿弥陀佛，感谢你，收获满满啊！谢谢上师阿弥陀佛，谢谢上师，拜拜。拜拜，谢谢，西雅图见，拜拜。谢谢上师阿弥陀佛。再见。大家记得明天我们有请佛注释的法会哦。哦，谢谢，谢谢没有助教提醒。对，我们会有转播的，我们的 YouTube 有转播，台湾时间下午3点跟晚上7点，不见不散。好的，好，谢谢，再见，拜拜，拜拜，再见，早安，午安，晚安。下班助教，谢谢，再见，拜拜，再见，再见，西雅图见。西雅图没有得见。飞去西雅图见，空中见。拜拜，拜拜，谢谢。